Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Yang sama-sama kita hormati Ketua Imam Pengurus Masjid Al-Aqsa, kemudian tentunya yang sama-sama kita hormati seluruh kepengurusan GSSD, kemudian seluruh alim, para ulama, para khalifah, para guru-guru kami, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berhadir dalam kesempatan ini Allah berkahi kita sebagai orang-orang yang mulia di hadapannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Setinggi puja dan segala syukur kita haturkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala langit dan bumi beserta isinya bagi orang-orang yang berpikir. Sedikit puja dan segala syukur kita haturkan di hadirat Allah yang telah menganugerahkan limpahan hikmat yang tidak tahan, limpahan karunia yang tidak terhingga, dan dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada pagi hari ini, pada subuh kali ini kita bisa bermajelis, kita bisa melaksanakan ubudiyah. Mudah-mudahan dalam setiap rangkaian doa yang kita panjatkan, dalam setiap ibadah yang kita laksanakan, semua itu diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena seandainya kita berpikir bagaimana besarnya nikmat Allah, tak mampu manusia untuk memiliki nikmat. Karena seandainya manusia berpikir bagaimana Allah berikan nikmat itu bertubi-tubi, pada hakikatnya tak cukup hanya pada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disampaikan di dalam Al-Qur'an, inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami berikan dua pilihan kepada manusia. Kami berikan dua petunjuk kepada manusia. Ada manusia itu yang bersyukur dan ada manusia itu yang kufur. Kendati pada hakikatnya dalam kehidupan dunia masih banyak manusia yang kufur daripada yang bersyukur. Maka oleh karena itu berharap minimal kalimat alhamdulillah keluar dari mulut kita dalam setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang menandakan kita hamba yang memahami bahwasanya seluruh nikmat itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita pahamkan pertama. Di dalam hadis qudsi disampaikan kepada kita, "Ajaban laka ya bani Adam, aku heran kepadamu wahai anak Adam, khalaqtuka wa ta'budu ghairi, aku ciptakan kalian manusia dan kalian menyembah kepada selain aku Allah. Wa razaqtuka wa tashkuru simaya, aku berikan rezekiku kepadamu kata Allah kepada manusia dan engkau bersyukur kepada selain aku. Atuhabbibu ilaika bin ni'ami
Aku buktikan rasa cintaku kepadamu wahai manusia. Wa ana ghaniyun ilaika, sedangkan aku tak pernah membutuhkan kamu wahai manusia. Wa tatabaghadu ilayya bil ma'asi, dan engkau buktikan rasa bencimu kepadaku. Wa anta faqirun ilayya, sedangkan engkau aku kata Allah, khairi ilaika nazilun, kebaikan turun kepadamu wahai manusia. Wa syarrun ilayya sa'irun, sedangkan kejelekan mengenai kepada Allah. Sindiran beras yang Allah sampaikan kepada kita makhluk yang diciptakan sendiri. Salawat menyampaikan salam tercurah kepada salah seorang insan yang mulia, yang kecintaannya kepada Allah tidak pernah diragukan, yang kecintaan Allah terhadap dirinya terpantil dalam Al-Quran, yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa selalu menyampaikan salawat kepadanya, kita berdoa kepada Allah, umatnya Rasulullah kelak yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Safwatullah wa ya khaira khalqillah. Salam ta'zim kepadamu yang tidak pernah bertatap muka, yang tidak pernah bersentuhan tangan, tapi ajaran yang engkau ajarkan kami rasakan hari ini nikmatnya beribadah. Mudah-mudahan kelak kami bisa berjumpa dengan di Jannatul Firdaus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Al-Tariq ila Allah yang dikarang oleh Syekh Ali Jum'ah, apa kata beliau kepada kita? An-amalu bainal qabuli wal raddi. Amal itu di antara diterima dan ditolak. Amal itu di antara diterima dan ditolak. Artinya Bapak Ibu, tak ada yang bisa memastikan amal kita diterima oleh Allah. Itu adalah bagian daripada hak redanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata beliau di dalam kitab Al-Tariq ila Allah? Satu-satunya amal yang dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, as-salawatu, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau kana min ahli al-ma'asi, walaupun dia golongan ahli maksiat. Ketika dia menyampaikan salawat, maka aku jamin salawat itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kana min ahli al-fisq, walaupun dia golongan ahli fasik, disampaikan salawat itu disampaikan kepadanya. Kenapa demikian disampaikan dalam kitab ini? Satu hal, ia mendoakan orang yang Allah paling cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alasan kenapa salawat ini dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, mohon izin kepada guru kami yang ada alhamdulillah yang menyampaikan itu. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau seandainya dalam ucapan ada yang salah. Tolong diingatkan tidak kepada orang banyak itu. Mana pula gitu kan? Ya kepada orang banyak. Kajian kita dalam kesempatan ini tentang 3 hal. 3 hal di sini agak banyak, cuma banyak. Selesai. Jadi di sini saya ke masjid ini baru pertama kali. Kalau saya tadi sudah disampaikan Ustaz sebagai MC nama sahabat seperti untuk mana kita meninggal, ya kan? Mana tinggal sekitar pun, kita tak ini sebagai guru di pesantren terlalu tak kita sama. Dan sebagai guru juga di SMP dan beberapa kajian dan beberapa jamaah di sini banyak sering di rumah dan ada Pak Firman beberapa jemaah karena saya ngisi PJ juga di belakang dari Mega, ngisi PJ juga dari Singaraman, ngisi PJ juga dalam satu kali 1 bulan dengan jadi eksekutif di Ustadz Seker dan di beberapa
tentang 3 hal. Nabi Muhammad SAW menyampaikan di dalam hadisnya, Bapak Ibu. Apa kata beliau? Salatun munjiyatun wa salatun muhlikatun. Ada 3 golongan yang digolongkan sebagai orang yang diselamatkan, dan ada 3 golongan dalam 3 golongan yang celaka dalam pandangan Allah, dan beberapa golongan lain. Yang pertama, salatun munjiyatun, 3 golongan yang Allah selamatkan. Apa itu, Ustaz? Yang pertama, taqwallahi subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alaniyah. Bertakwa kepada Allah baik dalam kondisi sunyi maupun dalam kondisi ramai. Itu yang utama. Bertakwa kepada Allah. Golongan yang pertama yang Allah selamatkan adalah bertakwa kepada Allah baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Itu yang utama. Apa takwa, Ustaz? Itu yang disampaikan khatib, no? Iltizamu awamirihi wa ijtinabu nawahihi, mengerjakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Singkatnya itu. Bahasa lebih mudahnya Bapak Ibu, takwa itu menjaga hubungan dengan Allah. Selesai. Sebenarnya itu singkatnya. Kalau dibawa dalam bahasa ringannya, menjaga hubungan dengan Allah. Menjaga hubungan dengan Allah. Makna lain kehati-hatian. Makna lain kehati-hatian. Takwa itu kehati-hatian. Maksudnya Ustaz, apabila engkau melewati jalan yang merusak, jalan yang berduri, jalan macam ragam rintangan di kaki jalan itu, maka kau hati-hati. Itulah takwa. Ketika disampaikan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Kalimat haqqa, kalimat mutlak, benar dalam Al-Quran. Jadi kalimat hak dalam Al-Quran benar dalam artian mutlak, Bapak. Tapi kalau sidikun, ini benarnya dalam kategori bisa masing-masing. Contohnya, aku suka warna putih. Mau apa itu suka warna hijau? Apa yang kamu suka warna kuning? Bagi dia itu yang paling baik, bagi dia itu yang paling baik, bagi saya ini yang paling baik. Itu baru sidikun. Itu baru sidikun. Sedangkan haqqa mutlak satu pendapat. Nah, itulah yang disebut dengan hak. Jadi yang harus kita pahami, kalimat hak atau qadi adalah kalimat yang kalimat hak di sini secara mutlak. Ketika Allah sudah katakan langit itu sudah selesai. Nah, ada perbedaan di situ. Itu namanya hak mutlak, tak bisa diotak-atik, tak bisa diganggu hubungan. Maka di sini yang harus kita pahamkan tentang makna takwa. Cuma dalam pemahaman Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Engkau takut kepada Allah yang Maha Agung, takut akan larangannya Allah, takut akan kemurkaannya Allah, takut akan azabnya Allah, takut akan bencananya Allah, takut akan segala hal yang membuat Allah tidak ridho terhadapnya. Itu bagian daripada takwa. Itu bagian daripada takwa. Makanya ini yang ada di dalam diri manusia. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Itu untuk fokus atau untuk tertawa? Maksudnya nampak mata. Dongaunya, kalau doa terima, kalau ada doa mungkin apa doa lanjutkan? Iya, boleh pulang kamu. Kejutaan coba itu ya. Ustaz kalau dia aku tinggal langsung. Payah dulu. Maka itu nama al-khawfu minal jalil. Kemudian takwa itu kata Ali bin Abi Thalib, wal amalu bit tanzil, beramal sesuai dengan perintah Allah. Beramal sesuai dengan perintah Allah. Salat subuh 7
rakaat yang dirumpik itu namanya haktu mutlak itu. Ustaz aku suku potong sholat itu suku kali aku udah ada rumpik negeri itu. Tak sesuai dengan aturan. Maka di sini yang harus kita pahamkan bagaimana makna wal amalu bitanzih. Kemudian wasyukru 'anil jazil. Engkau bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Itu bagian daripada takwa. Bagian daripada takwa. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Apa yang tak bisa yang tidak kita pakai di dunia ini tidak terlepas daripada nikmat Allah. Makanya dasarnya Bapak, kenapa kita sholat, kenapa kita puasa, kenapa kita berzakat, kita punya hutang kepada Allah. Tugas kita itu. Kita tidak pernah terlepas daripada nikmat Allah. Ustaz bisa tak sholat, bisa tak puasa, bisa tak berzakat, bisa. Satu syaratnya, apa syaratnya Ustaz? Cari bumi sendiri. Bumi surah, anak-anak. Cari bumi sendiri. Cari tempatmu sendiri yang tidak ada milik Allah di dalamnya. Kalau tolong jangan nih. Kemana kalau injak kalian? Yang di sini diberikan segalanya dia datang. Nanti hitung nikmat Allah dulu. Ketika dikatakan wasyukur 'alal jazil, engkau bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Ibu, lain punya tangan dulu. Lain. Kilo-kilo itu kakak tangan bilang itu dengan orang-orang. Ini pemimpin yang punya. Ibu ditawarkan emas harga 1 miliar mau nggak? Mau. Cuman dengan syarat dicopot tanganmu mau nggak? Tolong itu. Tapi kau bapak macam itu. Ditawarkan kendaraan yang mewah, lawa dengan syarat dicopot kakinya lah yang laku. Ditawarkan rumah yang tinggi berlantai-lantai dan dengan syarat dicopot matang, tak ada yang mau. Tak ada yang mau. Apa gunanya emas yang banyak tangan tak bisa bergerak? Apa gunanya kendaraan yang mewah kaki tak bisa melangkah? Dan apa gunanya rumah yang tinggi sedangkan mata tak bisa memandang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak salah disampaikan dalam Al-Quran. Lebih 30 kali. Fabidayi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat-nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dusta. Ini yang maksud. Wal ridha bil qalil. Takwa dalam pandangan Ali bin Abi Thalib selanjutnya adalah engkau ridha terhadap pemberian yang sedikit. Itu boleh beliau. Banyak kalau kau coba dengan itu. Ustaz trek itu sawit yang bikin orang itu salah itu. Tidak mungkin kalau tonton itu sawit 2 hektar mana awal 3 ton. Di asal hingga di pupuk itu, kena otak tahu diri. Sawit 2 hektar. Tengok somarnya tentang kayu susu putih kurang. Mana awal 3 ton. Macam mana? Jadi di situ, maka kita berada dari itu. Hidup ini tak semuanya dengan keinginan kita. Ada dasarnya kita harus. Tak semua. Kalau semuanya dengan keinginan kita, lomba hidup ini. Lomba hidup ini. Itulah dunia ini. Dia belajar untuk itu. Belajar kembali untuk bersyukur kepada Allah. Belajar kembali untuk rela dengan ketetapan Allah. Belajar kembali untuk rela dengan hal yang sedikit Allah berikan kepada manusia. Jangan memandang orang yang di atas. Selamanya engkau tak pernah bersyukur. Tapi pandang orang yang di bawah. Yang kadang-kadang mereka tak bisa berbuat apa-apa. Masih mampu kita lebih daripada mereka. Itu sudah belajar dalam kehidupan. Jadi di situ dipandangnya orang yang saling luas dari Allah kan kemudian itu kemudian di tahun ada namanya anaknya Haji Bangyan Hajian sawit sekali panen 2 hektar itu lo kan pikirkannya itu seumur hidup mana ini setelah kan dipikirkan di awalnya ditimbul dulu 2 hektar kan dipikirkan seumur hidup tak pernah kita bersyukur. Oh Allah ini 2 hektar aku cuma sedang kan ya. Kapan kita bersyukur? Kapan kita
kita bersyukur. Belajar dari ketika mobil mewah terlewat di depan seorang rumah bapak ibu yang sedang santai di depan rumah. Apa kata ibu? Unik rumah apa? Mobil mewah, pejabatnya, jabatan tinggi. Dia pandangan itu. Pandangan orang yang dulu tadi itu enak kali jadi bapak. Rumah mewah, mobil rancang, duit banyak dalam pandangan itu. Tapi ketika pula dipandang orang yang berkendaraan tadi memandang yang bapak ibu sedang santai depan rumah, apa kata dia? Onde menikmati hari tua bapak ibu itu santai depan rumah tanpa memikirkan dunia. Itulah dunia bapak. Kalau kita memandang orang lain macam itu akan terus. Seorang pejabat, mohon maaf, pakai jas, pakai dasi, sifat pemangkilan masuk rumah makan. Apa kata pejabat itu? Apa kata pelayan? Lowak menjadi apa? Itu kata pelayan. Lowak menjadi apa? Duduk santai minta makan selesai. Sedang makan itu menelpon dari perusahaan, menelpon dari kantor, ada masalah besar. Semua makan belum dimakan tadi. Apa kata bapak bos tadi, manajer tadi, orang kantoran tadi, pejabat tadi? Apa kata dia? Mending jadi pelayan santai setelah menghilangkan apa yang aku dengan masalah. Itulah dunia. Tidak akan pernah kita bersyukur kalau terus maka kita belajar. Kemudian wal istidad li yaumir rahim. Engkau mempersiapkan dirimu menuju peristirahatan terakhir, bagian daripada ketakwaan. Bagian daripada ketakwaan mempersiapkan diri. Al-kayyisu, orang yang cerdas itu termasuk orang yang bisa menentukan hawa nafsunya, dan orang yang mempersiapkan diri untuk menuju peristirahatan terakhir termasuk orang yang cerdas. Termasuk orang yang cerdas. Maka di situ. Dan itu nasihat yang luar biasa. Apa kata Syekh Al-Qaradawi di dalam kitabnya? Nasihat itu ada dua. Yang pertama nasihat yang berbicara Al-Quran. Kedua an-nasihat as-samitah, nasihat yang tak berbicara, yaitu kematian. Cakap itu. Cuman kalau tengok orang meninggal, oh ya Allah, belum siap boleh kita berbagai Tuhan. Jadi di situ. Pakai itu gambaran. Mempersiapkan diri. Al-A'mashi, ulama yang hidup 700 tahun yang lalu rindu dengan kematian. Rindu dengan kematian. Kalau kematian dapat dibeli, maka aku akan membeli kematian. Kalau kematian itu ada di negeri sana, maka aku akan mendatangi negeri sana. Itu yang disampaikan oleh beliau. Ternyata amalan dia hanya dua. Itu yang boleh dibeli. Yang pertama, selama 70 tahun tidak pernah tinggal sholat berjamaahnya, bahkan tetap bersama takbiratul ihram bersama dia. 70 tahun. Kemudian selama 70 tahun tidak pernah batal wudunya, setiap kali batal maka dia berwudu kembali. Saya kata orang 70 tahun. Kalau padahal 10 tahun ada kamar mandi mana? Jadi artinya bila ini kita belajar kembali ini mempersiapkan diri menuju peristirahatan terakhir. Kematian mengingatkan kita bukan siapa-siapa. Kematian mengingatkan kita tidak memiliki apa-apa. Kematian mengingatkan kita waktu begitu berharga. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak memiliki apa-apa. Apalah yang Allah banggakan di dunia? Tak ada yang bisa kita banggakan lagi. Maafkanlah yang dibanggakan jabatan. Namun lebih tinggi jabatannya. Mana dalam keadaan hina? Mana dalam keadaan hina? Gara-gara apa? Nyamuk. Simple bagi Allah ketika dia ingin berbuat. Nyamuk. Fir'aun di dasar laut sampai hari ini jasadnya menjadi kerajaan bagi manusia. Congkak sombongnya dimiliki. Adalah yang dibanggakan kekayaan Qarun lebih kaya.
Allah tenggelamkan ke dasar bumi menjadi pelajaran bagi manusia. Nah, tapi ibu-ibu belum di komentar tahu harta karun gitu kan? Orang dengan karun ini. Di pasca ke dasar bumi harta karun dulu. Jadi belajar ya dengan ini berbeda. Kemudian yang kedua, kategori yang diselamatkan oleh Allah yang pertama bertakwa, yang kedua berkata dengan baik. Berkata dengan baik. Al-kalam yang disampaikan kepada kita, wal qawlu bil haqqi, berkata dengan benar, jujur. Dunia ini itu dunia membuat orang untuk tak jujur, Bapak, Ibu. Itu kenyataan pada hari ini. Di telepon kawan di mana gini, kami dah menunggu lama. Lah berangkatlah, masih rumah. Singkat. Lah berangkatlah, di rumah ni. Cuma benar-benar baik kan? Tak itulah kan? Belajar. Apa kata nasihat ulama kepada kita? Jamalul lisan bisamti wa dzikrillah. Indahnya lisan itu dengan berdiam diri dan berzikir kepada Allah. Kalau tak mampu berucap dengan baik, lebih baik berdiam diri. Kalau cakap tak elok, lebih baik berdiam diri. Itu pesan ulama kepada kita. Tapi kalau cakap itu elok, silahkan berbicara cakap. Tapi kalau kamu kira-kira 10 buang 8, jangan lain. Kalau sekali ini yang ini 10 buang 8, Ustaz. Apa 10 buang 8? 10 cakapnya dibuang 8, tinggal 2. Banyak bohongnya, banyak sana. Tak baik. Dibuang, tinggal 2 lagi hilangnya. Jangan. Kalau macam itu, aku cakap jangan ada cakap. Lebih baik berdiam diri. Jamalul qalbi bil khawfi min Allah. Keindahan hati dengan adanya rasa takut kepada Allah. Ini maksud Allah. Kemudian yang ketiga yang dia sampaikan kepada kita, firridha was-sukhti. Kemudian dia sampaikan kepada kita lagi, orang yang ketiga bersikap sederhana ketika dalam keadaan kaya maupun miskin. Al-aslu fil ghina wal miskin. Dia tetap sederhana baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Sederhana, bersahaja. Nabi Muhammad itu bersahaja dia. Jangan bilang suami Nabi Muhammad itu miskin. Jangan suami Nabi Muhammad miskinnya. Ketika dia menikahi Khadijah 40 ekor unta, kali 50 juta. Nah, sebab duitnya itu maharnya. Berarti boleh dan mahar tinggi-tinggi. Nabi Muhammad menikahi Khadijah oleh Islam lain. Itu bukan dipakai, tidak besok dulu. Mahar tinggi dulu. Nah, ketika Nabi Muhammad berkurban pada Haji Wada, Nabi Muhammad berkurban pada Haji Wada, Nabi Muhammad berkurban yang dia potong sendiri, kurbannya sendiri 63 ekor. Hari itu juga di waktu yang sama. Dalam artian hanya berbeda pada menit saja. 63 ekor, bayangkan. Kemudian diperintahkan menentunya Ali bin Abi Thalib memotong 37 ekor unta lagi untuk kurbannya Nabi Muhammad. Berarti berapa? 100 ekor unta Nabi Muhammad berkurban ketika Haji Wada. 100 ekor kali om 40 juta kali murah. So miskin benar. Kan orang miskin. Cuman dia bersahaja. Dia orangnya sederhana, itu aja. Itu prinsipnya. Muhammad itu sederhana. Pakaian compang camping, orang miskin. Siapa bilang dia miskin? Ini 63 ekor yang dia potong sendiri. Nah, tanya apa yang pandai menyembeli kobong. Paling-paling 20 ekor sehari. Kalau tiba itu dah, Nabi Muhammad 63 ekor yang dia potong sendiri. Itu namanya kurban kelas VVIP. 100 ekor. Awak sekurban sudah selesai. Itu kelas ekonominya tu.
Jadi kelas-kelas jadi kelasnya. Jadi di sini kalau agak-agak tu lah awak kelas-kelas VIP gue. Satu ekor surat Ustaz, 2 ekor surat ini silakan anak gue. Umpama dunia. Jadi di situ. Tapi itu gambaran yang harus kita pahamkan bagaimana tadi Nabi Muhammad itu tetap bersahaja. Nabi Muhammad itu tetap bersahaja, kendati pun beliau orang yang memiliki tetap dia orang yang nampak orang biasa, seolah-olah tidak nampak kemewahan yang ada di dalam diri. Itu yang harus kita paham. Cuman walaupun begitu jangan dulu mentang-mentang lebih bersahaja segala-galanya tidak ada kan itu. Ini salah paham dulu. Ada pakaian raja di bawah masuk mana yang tak raja itu dipakai bersahaja Ustaz. Salah jawabnya. Tengok keadaan. Jadi belajar kita dalam diri kita. Kemudian 3 hal yang membuat manusia itu dalam kehancuran. Yang pertama syuhun mutlak. Tengok dulu. Mati memilih. Ini satu banyak ini. Jadi syuhun mutlak. Apa syuhun mutlak itu Ustaz? Kekikiran yang diikuti. Kekikiran yang diikuti membuat manusia celaka Bapak. Pelik, kikir, kedekut, lengkap sama dengan lek kurang itu. Kikir sama orang, kikir terhadap diri, kikir dalam segala hal. Samponya orang terlibat mati. Itu bawa. Ini di situ. Pelik. Padahal ini yang membuat manusia tiada berkawan Bapak Ibu. Yakinlah, orang kiki itu dari pergaulan itu. Mohon maaf. Mohon maaf. Disuruh orang kiki, disuruh tetangga kiki, dia tegelian muda. Tegelian itu ditahannya. Kan orang tahu, dia lebih tahu. Kiki tetangga Ustaz, ditanya tetangga, apa kalau kiki sama tetangga lain? Apa jawabnya? Lah gua boleh pilih aku di situ Tuhan, tambahkan kamu kira di balik itu. Oh iya kenyo. Gua boleh. Kalau solusi itu pilih yang aku dan kira di balik. Macam kalau tak datang berisi kembali, minimal barang kembali. Ini kan kalau orang kota berisi datang dalam keadaan berisi, kalau tak pulang berisi balik. Orang kota macam itu sifatnya, karakternya. Tetapi kalau pun tak dapat berisi yang lo boleh tadi, minimal balik kiri yang itu dia sudah balik. Kan bayarnya. Jadi di sini kita belajar, belajar memberi. Yakinlah dengan ketetapan Allah. Dengan memberi itu Allah berikan segala-galanya. Apa kata Nabi? Pancing rezekimu dengan sedekah. Pancing rezekimu dengan sedekah. Jadi kita masuk tugas itu. Obat penyakit itu termasuk bersedekah. Bersedekah termasuk itu. Aku punya kawan ini tinggal di Pekanbaru, Ustaz juga dia. Jadi apa? Mertuanya mendadak membutuhkan uang. Mertuanya bukan orang miskin, tapi dikarenakan uang itu ada di bank waktu itu, jauh dari ATM. Dia minta tolong kepada anak perempuannya, anak perempuan istri daripada sendiri, minta tolong nak pinjam dulu 500.000. Jadi apa kata tadi? Agih sama apa? Meminjam, agih sama. Di bulan Ramadan, timu menjelang hari raya, dia telepon kawannya, Ustaz. Sampai di situ telepon dia agihnya THR, kita stop. Nah, coba bayangkan. Apa katanya? Hikmah dari 500.000 hari 1,5 juta. Tapi jangan pikirkan belum. Tak ada 10.000 bila kata tak 20.000 belum. Kalau dipikirkan tak datang belum. Jangan pikirkan. Apa yang Ustaz? Cukup pada yakin dengan ketetapan Allah semesta. Tidak akan pernah miskin papa orang yang ini. Tidak akan pernah. Yakin lagi. Jadi kadang-kadang heran apa? Rasulullah lancar macam tempurung. Kan betul. Ada ke atas berisi, dia ada ke bawah berisi tanah. Kita mau Rasulullah tempurung. Kemana dia ada pahala dulu. Jadi di situ harus kita pahamkan. Kemudian selanjutnya adalah orang yang celaka tadi yang kedua, wahawan
muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti, Bapak. Termasuk bagian daripada nilai tadi dalam kehidupan yang membuat manusia itu celaka, wa hawa muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Jadi termasuk itu. Apa kata Nabi kepada kita? An-nafsu katifli, hawa nafsu itu macam anak kecil. Sekali, dua kali, tiga kali diperturunkan maka akan terus menerus. Itu hawa nafsu. Anak awal di rumah, kalau dah biasa main HP baru makan. Nah itu pula sudah ada HP dan makan itu. Nah itulah hawa nafsu. Nabi mengatakan an-nafsu katifli, hawa nafsu itu macam anak kecil. Kemudian yang terakhir selesai. Yang terakhir wa ijabul mar'i bi rabbi. Takjub terhadap diri sendiri saja. Takjub terhadap diri sendiri membuat manusia itu celaka. Membuat manusia itu celaka. Karena dia puji hanya dirinya sendiri, tidak pernah memuji orang lain. Dan tidak pernah menerima orang lain. Orang yang macam ini, orang yang celaka, Bapak Ibu. Orang yang celaka, yang takjub hanya pada diri sendiri. Ada orang lain yang lebih diagungkan, lebih ditakjubkan, dia tidak pernah merasa. Karena dia merasa dia yang paling takjub. Ujub, berbangga hanya pada diri sendiri. Orang macam ini, orang yang celaka. Pendapat tidak pernah orang lain yang paling baik dengan pendapat dia. Tengok pula kepribadian pendapat dia yang paling baik. Sedangkan orang lain di bawah dia segala-galanya. Macam ini manusia itu tidak akan pernah dalam kebaikan, bahkan dalam kecelakaan. Maka di sini kita belajar bagaimana mampu untuk memandang orang lain dalam pandangan luas, bukan pandangan sempit. Hanya pendapat semata, hanya memuji diri sendiri semata. Jadi yang harus kita pahamkan dalam diri kebaikan tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agak-agak sampai di situ kajian awal. Panjang pula awal kan. Ceramah paling padat setengah jam. Paling lama sejam yang mas. Oh, dari sejam itu nak betul awak itu. Tumpah ruah banyak sampai di rumah tahu apa kan ingat. Lah banyak sebelum kututup ada 3 hal yang tidak akan pernah kembali. Sebenarnya banyak 3 hal itu. Sebenarnya bisa saja. Bisa sampaikan berarti awal. Ya, apa 3 hal yang tidak akan pernah kembali? Perkataan tidak akan pernah kembali. Perkataan tidak akan pernah kembali. Kalau kau ucap tidak akan pernah kembali. Ustaz lah menang orang tua gara-gara ucapan minta maaf. Maaf itu diterima itu. Cuma kata-kata itu pasti akan diingat. Nampak wajah orang diingat lagi. Bukan dia tidak bisa menang. Ingat-ingatnya. Ingat-ingatnya. Dan di situ, apabila perkataan itu terucap, maka tidak akan pernah terulang kembali. Ya. Kemudian apa lagi Ustaz? Masa lalu yang telah berlalu tidak akan pernah terulang kembali. Hari Ahad hari itu tidak sama dengan hari Ahad minggu tahun. Takkan sama. Waktunya sama, harinya sama, tahunnya sama, tapi tidak akan pernah masa itu sama. Karena sudah pokok. Ya, tidak akan pernah kembali. Maka di sini. Kemudian apa lagi? Kesempatan tidak akan pernah terulang kembali. Kalaupun ada kesempatan yang lain, masanya tidak akan pernah sama. Makanya tidak akan pernah terulang kembali. Ya, umur awak ini 40 tahun. Umur awak ini 50 tahun. Jangan kau harapkan menjadi 30 tahun balik. Tidak akan mungkin. Berapa orang 60 tahun? Mungkin dah balik ke 50 tahun. Tidak mungkin balik ke itu. Ustaz umur 50 perasaan 20 perasaan dia. Perasaan dia. Kalau selera makanlah beda. Tenaglah berkurang. Maka belajar kita dari ini. Maka tidak akan pernah kembali ke hal tersebut. Inilah kajian kita dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita yang bermanfaat dalam kesempatan ini Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah sehatkan badan kita. Amin. Allah muliakan hidup kita. Amin. Allah mudahkan kita anak-anak
soleh dan soleh kami, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan muslim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat majelis dalam ucapan ada yang kurang baik, dalam ucapan ada yang tersinggung Bapak Ibu, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kekurangan sebagai hamba yang dalam kita dapat mengucapkan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.